Bu Lena. Iya, Pak. Dan ya, teman-teman, selamat pagi. Ya, kita mulai aja kegiatan pada pagi hari ini ya. Ini mari kita mulai dengan doa. Saya akan bacakan ini, bacaan Injil sama renungan dan nanti doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk hening sejenak. Ya, doakan saya pimpin secara Katolik, untuk yang beragama lain mohon berdoa dengan keyakinannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Bekerjalah kan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pada keesokan harinya, banyak orang yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan banyak murid-muridnya yang berangkat, tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Kerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk renungan dari Injil tadi, apa tujuan dari hidup kita? Banyak orang yang rancu tentang hal tersebut. Hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki dalam hidup cenderung ditempatkan sentral. Ini yang disebut disorientasi atau salah tujuan. Akibat yang paling buruk dari disorientasi hidup adalah menjadikan Tuhan alat dari pencapaian hal-hal yang sementara. Itulah yang Tuhan Yesus tegur dari orang-orang banyak yang mencari Dia. Orang banyak itu mencari Dia karena mereka pernah dikenyangkan olehnya. Maka melihat sebagai seseorang yang akan memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bukan sebagai sumber hidup itu sendiri. Mereka melakukan dua kesalahan fatal. Pertama, mereka tidak dapat melihat tanda keilahian Tuhan Yesus di balik tindakan mujizatnya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus itu sendiri. Tidak mungkin mereka dapat menikmati anugerah Allah di dalam Dia. Kedua, orientasi hidup mereka hanyalah sebatas indera manusiawi mereka. Bagi mereka, makanan yang mengenyangkan adalah segala-galanya. Padahal makanan jasmani seperti makanan yang kita nikmati sehari-hari adalah hanya bersifat sementara. Hidup yang puas dengan hal-hal seperti makanan jasmani itu tidak lebih daripada hidup binatang atau tumbuh-tumbuhan. Tuhan Yesus mengajar mereka bahwa hidup itu lebih dari sekedar dimensi jasmani. Hidup demikian memiliki dimensi batin yang memerlukan makanan batin agar hidup terpuaskan.
yang dapat mengenyangkan batin seseorang bukan makanan jasmani, melainkan makanan rohani yang hanya dapat diberikan oleh sumber hidup itu sendiri, yaitu Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus ingin agar mereka mencari Dia, sumber hidup kekal itu. Tuhan Yesus berkata, kerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Orientasi hidup Anda untuk hal-hal rohani, karena hal-hal itulah yang dikehendaki Allah bagi hidup Anda, dan hal yang benar-benar akan memuaskan hidup Anda. Cara mengarahkan hidup rohani kita kepada hidup kekal adalah dengan percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Lebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang akan Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan tertib. Bantulah kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Semoga mereka karena uluran tangan-Mu yang terkena wabah corona memperoleh kesembuhan. Dan semoga kami semua bisa Engkau bebaskan dari wabah ini, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat. Doa ini kami persatukan dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bu Lena dan teman-teman semua. Ya, selamat pagi semuanya ya. Ini sebentar saya Pak. konfirmasi teman-teman yang masuk ini, udah tambah 2 ya. Sekarang sudah berapa Bu Lena? Ada teman yang belum bisa masuk? Tinggal Melvin. 9 ya? 10 sekarang. 10 ya, sama kita. Tinggal Melvin, Mikael, dan... Ya, baik. Nanti mohon catatannya Bu Lena ya, supaya nanti kita ingatkan. Ya, Pak. Ya. Oke. Teman-teman dalam keadaan sehat semua ya? Ya. Ya, ini terima kasih ya, saya ada kesempatan untuk kita bersama-sama bertegur sapa di sini. Saya ini ingin mengingatkan supaya kalian ya selama berada di rumah, ya kalian sudah sebulan lebih berada di rumah, saya kira ini keadaan yang sulit bagi kalian yang untuk diminta di rumah terus ya, tapi ini kan upaya untuk isolasi diri supaya mencegah penularan corona ini ya. Maka selama di rumah saya berharap supaya bisa menggunakan waktu dengan baik ya untuk hal-hal yang positif, yang produktif, dan menjaga nama baik sekolah ya, termasuk untuk tata tertib selama pembelajaran jarak jauh itu tolong benar-benar dicamkan ya, supaya kalian ya tidak terjebak atau tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ini kita proses belajar, saya kira kadang-kadang godaan itu selalu ada, supaya ya kita selalu mendengarkan untuk diingatkan dari orang tua, dari kelas, dari teman-teman, ya saya kira ini kan bagian dari proses ya kita belajar. Itu ya, jadi saya minta ya kalian selalu menjaga kesehatan di rumah ya, dengan meningkatkan kekebalan tubuh,
ada waktu untuk olahraga meskipun di dalam rumah, kesempatan berjemur ya. Nanti sambil berkegiatan di tempat yang kena sinar matahari, kalau pas ada sinar matahari, ya itu saya kira baik. Dan kalau ada kendala-kendala, mohon disampaikan ke kami ya, kalau ke Bu Lena atau siapa nanti misalnya tadi ada yang nggak bisa masuk karena dengan Google Meet belum terbiasa. Ini kita biasakan nanti pakai Google Meet supaya satu ini ya. Jadi nanti akan diberi email dari SCH ya, SMA Pangdulur SCH itu semua anak supaya nanti lebih mudah untuk kontrolnya dan untuk belajarnya. Ya Pak. Itu saja, Bu Lena. Mungkin ada tambahan Bu Lena atau teman-teman ada yang mau disampaikan? Ya. Untuk tambahannya, untuk pelajaran fisika, sebentar lagi nanti akan saya sharekan link untuk mengikuti pelajaran, ada pembahasan materi melalui Google Meet juga. Gitu, Pak. Oh ya, baik. Untuk fisika, barangkali untuk fisika kalau nanti saya bisa bantu, saya buatkan video nanti lihat di YouTube. Materinya apa sekarang, anak-anak? Materinya apa? Saya juga kurang paham. Nala mungkin Fisika. tahu materinya apa, Nala? Impuls momentum? Iya. Impuls momentum. Materinya. Apa Ezra? Apa materinya Ezra? Ya pokoknya yang masih bahas momentum sama impuls gitu lah. Baik, nanti saya beri contoh baru-baru. Pembahasan soal-soal atau rumus-rumus yang berkaitan dengan itu. Saya share link dari ini, dari YouTube saya nanti lewat Bu Lena aja ya. Ya, supaya nanti juga saling melengkapi, ya, barangkali bisa memberikan pemahaman untuk itu. Oke, terus untuk literasi jalan ya Bu Lena ya. Nanti harapannya setiap pagi supaya ya membaca artikel atau kalau ada bacaan, nggak harus membaca sebenarnya kamu dari video atau apa juga bisa, nanti bisa menuliskan nilai-nilai karakter yang kalian dapat di situ. Nah, harapannya nanti apa yang Anda tuliskan di buku di agenda sekolah itu setelah di-download juga bisa untuk penilaian. Ya, penilaian karakter ya, yang kan ada itu di K13 itu kan ada sikap sosial, ada sikap spiritual itu kan. Nah, nanti dari situ harapannya ya nanti ini kan hal yang mudah untuk kita lakukan ya, asal ya kita konsisten untuk itu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin ada masukan untuk kami para Bapak Ibu guru ya, kalau nanti supaya ada perubahan yang baik, karena situasi sekarang ini memang semua merasakan sulit ini ya. Kalian merasakan sulit, saya kira orang tua juga demikian, Bapak Ibu guru juga demikian. Ada yang disampaikan dari anak-anak? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Ya, nanti harapannya ini ya, setiap hari jam 7.30 udah masuk di kelompok grup perwalian ya, supaya bisa saling tegur sapa antara kalian, saling tegur sapa, saling memberi penguatan. Ya, itu saya kira hal yang baik, karena situasi yang sekarang mengharuskan kita seperti ini ya, kita berdoa saja supaya situasi ini segera membaik sehingga bisa berkegiatan lagi di sekolah. Ya Pak. Ya, baik. Ya, Pak. Bu Lena ada tambahan lagi? Kalau ya, Bu Lena mungkin ada tambahan lagi. Kalau sudah cukup, nanti kalian silakan mengisi itu ya. Mungkin nilai-nilai apa yang ada di literasi itu di agenda sekolah. Dan nanti ini saya minta datanya itu Bu Lena yang belum bisa masuk hari ini, nanti coba kendalanya apa. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Ya Pak. Salam sehat untuk kita semua ya. Tuhan memberkati kegiatan kita hari ini semua. Ya, selamat pagi. Salam untuk keluarga ya, Bapak Ibu, Papa Mama semua ya. Ya Pak. Oke, ya, terima Pak. kasih. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya kirim link fisika ya di grup lain. Ya Bu.